Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semoga kita semua dalam keadaan sehat bersama keluarga. Saat ini, marilah kita mendengarkan bacaan kitab suci dan renungan harian Selasa, 10 Agustus tahun 2021. Bacaan pertama. Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit pula. Sebaliknya, orang yang menabur banyak akan menuai banyak pula. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau terpaksa. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, Ia murah hati, orang miskin diberinya derma, kebenarannya tetap untuk selama-lamanya. Dia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, Dia jugalah yang akan menyediakan benih bagi kamu. Dialah yang akan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Menjelang akhir hidupnya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikuti aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan kita di saat ini diberi judul Mati 1 tumbuh 1000. Saudara-saudari terkasih, ada sebuah ungkapan klasik yang mengatakan demikian, mati 1 tumbuh 1000. Sebuah ungkapan yang hendak menegaskan makna kematian yang tidak melulu berarti penghabisan, tetapi juga bermakna harapan. Dari kematian yang penuh makna akan lahir harapan-harapan baru. Dalam Injil hari ini dikatakan, "Sesungguhnya, jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja, tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah." Saudara-saudari terkasih, tak seorang pun akan menikmati tuaian jika ia membiarkan biji gandum yang dimilikinya tetap disimpan dan tidak ditanam. Jelas bahwa untuk dapat berbuah, maka sebuah biji gandum harus terlebih dahulu jatuh ke tanah, ditanam, dan mati. Saudara-saudari terkasih, dalam pembacaan Injil hari ini, biji gandum yang dimaksudkan Tuhan Yesus dalam ayat menggambarkan dirinya sendiri. Jika Tuhan Yesus tidak taat sampai mati di kayu salib, ia tidak akan berbuah, tidak ada korban penebusan dosa, dan tidak ada keselamatan. Dengan kata lain, manusia berdosa akan tetap menanggung akibat dari dosa, seperti ada tertulis, "Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita."
tetapi oleh karena Tuhan Yesus mau taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib, maka ada buah yang dihasilkan, yaitu orang yang percaya kepadanya diselamatkan dan diperdamaikan dengan Allah. Tuhan Yesus yang telah menjadi biji gandum yang jatuh ke tanah dan mati, akhirnya menghasilkan tuaian, yaitu jiwa-jiwa yang diselamatkan. Saudara-saudari terkasih, pada hari ini Gereja Universal merayakan pesta Santo Laurentius, seorang diakon dan martir. Ia mati demi mempertahankan imannya akan Yesus Kristus. Dengan kesaksian dan kematiannya itu, iman akan Tuhan Yesus tak lekas dimusnahkan. Justru sebaliknya, kematian dan darah sang martir menyuburkan iman akan Kristus. Santo Laurentius sudah meninggal, namun ia tak pernah mati. Kesaksian hidupnya telah menghasilkan buah berlimpah bagi gereja. Panggilan menjadi martir Kristus masih bergema bagi para pengikut Kristus zaman ini, yaitu kita semua. Kemartiran yang tak melulu berarti menyerahkan diri dan mati. Hal yang lebih mendesak adalah kesaksian hidup yang menyata dalam tutur kata dan tindakan kita setiap hari. Hidup para pengikut Kristus sejatinya harus menampakkan imannya akan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat. Semoga Tuhan menolong kita. Amin.